Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas terkait orang yang disebut al-arif billah. Pertemuan lalu sudah dibahas. Kita masuk ke bab suluk, ya, awalu babis suluk. Awal pintu untuk dekat kepada Allah disebut dengan as-suluk. Kita ketahui bahwa tujuan diutusnya Rasul untuk memperkenalkan manusia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para nabi memiliki tugas sebagai da'i, orang yang selalu mengajak manusia untuk dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf ayat 108, surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Shadaqallahul azim. Katakanlah, ini adalah jalanku. Di sini Allah perintahkan Rasul menyampaikan kepada umat bahwa jalanku ini jalannya Nabi Muhammad, ad'u ilallah, selalu mengajak manusia untuk dekat dengan Allah. Berarti ini tugas utama, ad'u ilallah, menggunakan fi'il mudhari yang artinya setiap waktu Nabi itu mengajak manusia untuk mengenal Allah. Nabi tidak mengajak manusia mengenal dirinya, enggak. Tapi Allah yang perintahkan kita untuk mengenal nabinya. Tapi Nabi punya visi misi utama, ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, ala basirah, di atas basirah. Ala basirah, ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya, yaitu orang yang sar ala dakwah, yang berjalan di atas jalannya Rasul, yaitu mengajak manusia untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku tidaklah termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Al-Habib Abdurrahman Balfaqih ketika menjelaskan makna basirah di sini dalam kitabnya Fathul Basairil Ikhwan fi Dawairil Islam wal Iman wal Ihsan wal Irfan, beliau mengatakan ala basirah fi syari'atin wa tariqatin wa haqiqatin fi dawairil islami wal imani wal ilmi wal bayani wal ihsani wal irfani. Yang dimaksud basirah di sini mengajak manusia untuk mengenal syariat. Syariat mulai dari wudu sampai ibadah haji. Mulai dari wudu sampai ibadah haji. Ini yang wajib. Wudu, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Wa tariqah, dan mengenalkan manusia untuk mengenal tariqah, akhlak yang mulia. Wal haqiqah, buah dari istiqomah, rasa di dalam ibadah. Fi dawairil Islam, di dalam lingkaran-lingkaran Islam. Wal iman, wal ilm, ilmu, wal bayan, argumentasi.
wal ihsan, ihsan wal irfan. Buahnya irfan. Irfan itu pengenalan kepada Allah. Bahasa lainnya ma'rifah. Nah, orang yang sudah sampai ke level ini secara otomatis jiwanya suci, hatinya bersih. Semua lafadznya itu didengar oleh Allah. Semua lafadznya didengar oleh Allah. Kadang-kadang tidak bermaksud doa, tapi terucap, diijabah oleh Allah. Ini teringat satu riwayat hadis dari Rasul, riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan, beliau lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Nabi pernah menyatakan, rubba as'ath akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada kalanya orang yang kusut rambutnya, penuh dengan debu, artinya secara penampilan tidak meyakinkan dia sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Orang fakir, orang miskin, dianggap pengemis. Tapi fisiknya itu kelihatan kotor, tapi batinnya bersih. Saking kotornya kadang-kadang madfu bil abwab, diusir di depan rumah. Dia datang di rumahnya orang, diusir. Ternyata dia bawa sanubari yang bersih, bawa hati yang bersih. Dan dia seorang wali min auliyaillah. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Seandainya dia meminta sesuatu pada Allah, pasti Allah akan ijabah. Ini yang dimaksud orang-orang yang memang sudah masuk ke level itu. Al-arif billah, wali min auliyaillah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ijabah, dilafatkan diijabah oleh Allah taala. Seperti siapa? Uwais Al-Qarani. Makanya setiap kali hadis ini dijelaskan, kebanyakan ulama hadis mengutip hikayatnya Sayyidina Uwais Al-Qarani, karena sesuai dengan ciri-ciri hadis ini. Bahkan Nabi pernah mendeskripsikan ada seorang laki-laki yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, inna rajulan yuqalu lahu Uwais, inna sayyidat tabi'in. Ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani, dia pemimpin tabi'in, kata Rasul. Kalau datang tidak ada yang menyambut kedatangan. Kalau pergi, beliau pergi tidak ada yang mencari. Kalau meninggal tidak ada yang mengurus jenazahnya. Tidak dianggap oleh manusia, tidak dikenal oleh manusia. Tapi luar biasanya Nabi katakan, mastur fi ahlil ard walakin masyhur fi ahlis sama. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit, kata Rasul. Nah, hadis ini menggambarkan orang-orang seperti itu. Makanya kita dididik husnuzon, prasangka baik kepada orang-orang yang seperti itu. Husnuzon. Jalan pertama bagi kita, ya mereka itu kan banyak jadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau mereka bisa, maka kemungkinan kita juga bisa seperti mereka. Mereka makan, kita juga makan. Mereka tidur, kita juga ada waktu tidur. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka umat Nabi Muhammad, kita juga umat Nabi Muhammad. Cuma bedanya satu, mereka mujahadah dan sidq, sungguh-sungguh, dan memang totalitas di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kurangnya di situ dengan kita. Kita kadang-kadang mau jadi baik tanggung-tanggung. Kalau mau jadi orang soleh yang benar-benar soleh, jangan tanggung. Itu solehnya di semua tempat, di rumah, di kantor, di tempat tersendiri. Tidak ada manusia, juga dia soleh. Di hadapan orang banyak dia soleh. Selalu memperbaiki hatinya dan seterusnya. Itu yang dimiliki oleh mereka, kesungguhan, as-sidq ma'allah.
Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang siddiq, orang yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama yang pasti dilalui. Jadi kalau kita ingin langkah awal, pintu awal untuk bisa dekat dengan Allah taala, atau ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam, karena memang disebut Nabi Muhammad pintu menuju kepada Allah. Anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau adalah pintunya Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah tidak lewat pintu Nabi Muhammad tidak akan bisa dekat. Syarat mutlaknya pintu awal yaitu at-taubah. Kita harus taubat dulu. Wajib. Taubat itu wajib. Karena masing-masing kita pasti punya dosa. Tapi ada orang yang memang hatinya mati, gak bisa masuk. Gak bisa. Orang yang hatinya hidup bisa merespon bahwa dirinya itu banyak dosa dan wajib dan harus diperbaiki. Maka orang semacam inilah yang bisa menempuh jalan ini. Ciri-ciri hati yang mati, merasa tidak punya dosa padahal dosanya banyak. Kesalahannya banyak tapi merasa baik-baik saja. Itu hati sudah mati. Dikasih nasihat gak bisa diterima, gak masuk ke dalam hati. Tapi kalau orang yang hatinya masih hidup, walaupun dia berlumuran dosa, tapi selalu merasa banyak salah dan ingin memperbaiki diri dan ingin dekat dengan Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad, ingin menjadi orang baik, ini masih bisa nih. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di kitab beliau Adab Sulukil Murid, bab paling awal bagi seorang salik adalah at-taubah, bertobat. Dan tobatnya bukan ketika kita melakukan dosa baru tobat, gak. Setiap hari harus taubat. Karena kita tidak tahu ada dosa yang sifatnya tidak disengaja, dosa yang sifatnya tersembunyi. Maka taubat itu dijadikan amalan sehari-hari. Itu di kitab Adab Sulukil Murid. Al-Imam Kusyairi bahkan mengatakan fataubatu awwalu manzilin min manazili salikin wa awwalu maqam min maqamati talibin. Taubat itu awal langkah, awal derajat orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, salikin. Dan awal magom bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama, at-talibin. Jadi tobat itu paling awal. Jangan dulu kita masuk ke level yang lain. Ini dulu. Berarti diperintahkan kita selalu memperbaiki diri. Punya kesungguhan ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak. Makanya di sini berlaku satu undang-undang bahwa ilmu tanpa akhlak itu tidak ada manfaat. Al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Bi syahadatil Quran. Nah, langkah awal taubat ini berdasarkan kesaksian di dalam Al-Quran, kesaksian dari sabdanya, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita bertobat. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha misalnya. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah wahai segenap orang-orang beriman. Coba perhatikan, Allah manggilnya orang-orang beriman, disuruh bertobat.
Bukan harusnya kan yang dipanggil para pendosa. Kenapa yang disebut orang beriman? Karena taubat itu bukan hanya karena dosa, tapi dia satu amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sekalipun kita sudah taat, kita tetap bertobat, karena pasti banyak kekurangan di dalam ibadah kita. Banyak kekurangan di ibadah kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senang bertobat, dan Allah mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Ini kesaksian Al-Quran, taubat. Kesaksian yang kedua dari hadis Nabi. Rasul bersabda, "At-taibu 'ani dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa. Dalam riwayat yang lain, kawaladin yulad, diibaratkan seperti anak yang baru lahir, tanpa dosa, tanpa noda. Jadi ketika seorang hamba bertobat, semua dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan catatan bisidq, dengan sungguh-sungguh. Di ayat atau di hadis yang lain, Nabi katakan di hadis yang lain, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam pasti punya salah. Ila anbiya, kecuali para nabi, kecuali para rasul, kecuali para nabi dan para rasul. Selebihnya punya dosa. Para aulia juga punya dosa, tapi para aulia itu cepat kembali. Jadi malaikat belum sempat catat. Fi riwayat 6 jam malaikat yang mencatat dosa diberikan waktu kepada orang yang melakukan dosa 6 jam. Kalau 6 jam belum bertobat, baru dicatat di catatan amal. Ini dosanya ini. Jadi Allah bukakan kesempatan tobat 6 jam. Nah, para aulia itu disebut dengan mahfuz, dijaga. Mereka punya kesalahan tapi lekas kembali. Sekian menit tobat. Jadi setiap anak Adam pasti punya dosa, dan sebaik-baiknya pendosa. Pendosa dikatakan oleh Nabi sebaik-baiknya pendosa at-taibun, orang yang selalu bertobat. Khairul khatta'in at-tawwabun, laisa taibun, at-tawwabun, orang yang selalu mau bertobat. Di sini Nabi menyatakan kita ini mau menjaga diri dari dosa, tetap akan terjatuh di dalam dosa. Makanya sebaik-baiknya pendosa yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini langkah awal nih. Sadar diri. Banyak dosa, banyak kekurangan, dan mau memperbaikinya. Yang celaka tidak mau. Imma ditipu oleh syaitan, ditipu oleh dunia. Pikirannya kehidupan hakikat di sini. Hedonisme, tujuan kebahagiaan adalah kebahagiaan yang hanya ada di dunia, tanpa aturan. Memuaskan keinginannya, hasratnya, nafsunya, dipikirnya kebahagiaan itu hanya ada di dunia. Hidup itu hanya di dunia. Dipikirnya tidak ada balasan dari semua perbuatan kita. Nah, ini disebut sebagai magrurun. Disebut sebagai magrurun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Orang yang sudah tertipu. Sudah tertipu. Mungkin kalau secara qadha memang kutiba min ahlin nar. Nabi kan sudah dikasih buku, kitab. Saya baca di kitab Al-Ibris karya Syekh Ibnu Mubarak, dari ucapan sang guru Said Abdul Aziz Ad-Dabbag. Ini seorang wali yang ada di wilayah Afrika. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah berikan futuh, menjadi orang yang alim dan seorang wali. Namanya Said Abdul Aziz
Ad-Dabbak. Di kitab itu diriwayatkan Nabi dikasih buku. Buku itu catatan nama penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi sudah ada nama-namanya tuh. Penghuni neraka siapa? Penghuni surga namanya sudah ada, daftarnya sudah ada. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa setiap orang kalau memang ditakdirkan dia penghuni neraka, ketika hidup dia lebih senang dengan amalan-amalan ahli neraka. Tidak semua, tapi 5 khulikalah takdirnya sebagai penghuni neraka, maka diciptakan dia ketika hidup di dunia, amalan yang dia suka adalah amalan-amalan ahli neraka. Amalan ahli surga berat, susah. Tidak semua, tapi kebanyakan. Kenapa kita harus mengambil jalan yang kebanyakan penghuni neraka? Orang yang ditakdirnya tertulis sebagai penghuni surga, 5 khulikalah, maka diciptakan dia ketika hidup di dunia, dia cenderung kepada amalan-amalan ahli surga. Sekarang kita pilih jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan taqwa. Kalau mau jadi penghuni surga, berusahalah melakukan amalan-amalan penghuni surga. Saat ini juga, kalau mau masuk ke dalam takdir daftar nama penghuni neraka, maka terserah kalian, kata Allah. Kalian ikuti jalan fujur, jalan kejahatan, jalan dosa. Silakan. Ketaatan kalian tidak membawa keuntungan sedikit pun kepada Allah, dan kemaksiatan kalian tidak mendatangkan kerugian sedikit pun di sisi Allah. Keuntungan bagi dirinya sendiri, kerugian bagi dirinya sendiri. Harga ini kita tahunya ketika meninggal dunia. Makanya taubat itu langkah awal. Dan orang-orang yang bertobat secara sungguh-sungguh, levelnya berubah dari orang yang awalnya sebagai musuhnya Allah. Karena orang yang bermaksiat itu dianggap sebagai musuhnya Allah. Tapi karena dia bertobat, berubah menjadi kekasih Allah. Itu hebatnya rahmatnya Allah. Buddilat sayi'atuhum hasanat. Diganti dosa jadi pahala. Jadi orang yang bertobat itu, dosa-dosanya yang banyak itu Allah ampuni, Allah hapus, plus yang dosa itu dirubah jadi pahala. Makanya banyak sekali orang-orang yang bertobat secara sungguh-sungguh, magomnya melampaui orang-orang yang taat, melewati. Berapa banyak tarajum wal managib, biografi-biografi para aulia yang waktu hidup mereka awalnya sebagai pendosa, tapi karena memiliki kesungguhan di dalam taubat, nama mereka kita sebut sampai saat ini dan tertulis dengan tinta emas. Mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sangat banyak aulia-aulia yang awalnya itu mereka pendosa. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, sehingga pintu taubat itu selalu terbuka. Selalu terbuka. Al-Habib Umar mengatakan, ya, setan itu punya misi membuat manusia itu menjadi durhaka kepada Allah. Dan orang ketika durhaka kepada Allah, setan bahagia. Dan Allah ingin menggagalkan kebahagiaan setan dengan pintu tobat yang selalu terbuka. Ketika ada seorang hamba yang bertobat, setan itu kecewa. Bahkan ditulis dari satu kitab. Antum kalau baca, ada satu kitab ajib. Nama kitabnya Kitab At-Tawwabin. Kitab biografi orang-orang yang bertobat. Waktu saya baca kitab tersebut, saya berpikir orang-orang bertobat, kisah-kisah orang-orang yang bermaksiat, kemudian dia bertobat. Begitu saja. Awalnya seperti itu saya berpikir. Ternyata ketika dibaca, di situ adalah kisah-kisah para aulia yang dahulunya mereka ahli maksiat, tapi mereka bertobat
kepada Allah, Allah merubah status mereka menjadi para wali-wali Allah. Itu sangat banyak. Nama kitabnya apa? Kitab At-Tawwabin, ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang lahir tahun 541 Hijriah, wafat 620 Hijriah. Nama-nama yang terkenal seperti Imam Fudail bin Iyad masuk dalam kitab tersebut. Malik bin Dinar, Bishr Al-Hafi, dan masih banyak tokoh-tokoh besar di kalangan para sufi yang mereka dahulunya adalah para pendosa. Tapi ketika mereka bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah, Allah angkat derajat mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah awal nih, taubat. Langkah kedua, at-tawakkul, al-i'timad Allah, yaitu berpasrah diri kepada Allah. Berpasrah diri kepada Allah. Jadi makna tawakal di sini, seluruh masalah dia libatkan Allah. Selalu yang dia ingat waktu ada problem Allah. Kehadiran Allah itu selalu ada. Ya Ghoriba, ya Mujiba, ya Alima, ya Sami'a. Qad tahaggagtu bi'azzi wa khudu'i wa wankisari. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Lam azal bil babi waqif fa'adim Rabbi wuqufi wa biwadil fadli akif fa'adim Rabbi uqufi wa li husni zon lazim wa huwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi wa anisi wa jalisi. Jadi selalu merasa Allah itu dekat, Allah itu mujib, selalu menjawab apa yang dia pinta. Allah itu mengetahui, Allah itu mendengar, dan mengakui bahwa saya ini hamba yang lemah, saya hamba yang banyak dosa, saya hamba yang hina, menghinakan diri di hadapan makhluk haram. Menghinakan diri di hadapan makhluk haram, tapi di hadapan Khalik kemuliaan. Kita diperintahkan merendahkan hati di hadapan makhluk. Sifat namanya tawadhu. Tapi merendahkan diri gak boleh, haram. Tapi kalau merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, itu satu kemuliaan. Makanya kita disyariatkan solat, ada satu perintah sujud, yang dimana tempat paling mulianya yang dimiliki oleh manusia, kepala diletakkan di tempat yang paling hina, tempat pijakan kaki. Ya, bahkan sunnahnya pantat harus lebih tinggi dari kepala. Sedangkan pantat adalah bagian tubuh manusia yang paling kotor. Diletakkan pantat di atas kepala yang paling mulia di bawah, sunnahnya. Diletakkan di tempat yang paling hina, tempat pijakan, tanah, lantai. Itu maksudnya apa? Inkisar ilallah, menghinakan diri di hadapan Allah. Itu satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi ketika dilakukan di hadapan makhluk, diharamkan oleh Nabi. Kenapa? Tidak boleh menghinakan diri di hadapan makhluk. Karena kita manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam. Nabi katakan, "Lau amartu an yasjuda ahadun li ahadin la amartu an tasjuda imra'atun li zawjiha." Seandainya boleh sujud makhluk kepada makhluk, maka orang pertama yang saya perintahkan untuk sujud kepada makhluk adalah istri sujud kepada suami. Tapi dilarang sujud kepada makhluk. Nah, ini magom yang kedua, tawakul, bertawakal. Ayat yang menyatakan kita ini harus bertawakal kepada Allah sangat banyak. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian punya niat terhadap sesuatu, berserah dirilah kepada Allah.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang mencukupkannya. Ciri-ciri orang yang berserah diri kepada Allah selalu mengeluarkan kalimat ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan seluruh urusan ini kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Dalam hadis juga disebutkan oleh Rasul, riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Tirmidzi lahir 209, wafat 279. Imam Ahmad 164, lahir wafat 241 Hijriah. Ibnu Majah lahir 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Ketiga ulama hadis meriwayatkan hadis tentang tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pasti Allah berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan kepada burung, yang dimana burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan kelaparan, tapi dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Bahkan dia membawakan makanan itu buat anak-anaknya yang dia tinggalkan di sarangnya. Di sini hadis ini menjelaskan kita sebagai orang yang ingin mendekat kepada Allah tidak boleh kalah dengan burung. Burung punya tawakal kepada Allah luar biasa. Tapi tawakalnya burung ada ikhtiar. Burung harus terbang. Nabi ceritakan dia harus terbang, berarti itu ikhtiar. Bukan pemahaman tawakal yang keliru, berdiam di sarang tunggu makanan, enggak? Mati dia di atas sarang. Jadi tawakal itu bukan berarti tidak ada ikhtiar. Yang dimaksudkan tawakal bahwa fisiknya dia capekkan mencari sabab, tapi hatinya berserah diri kepada Allah bahwa itu sudah dijatah oleh Allah. Makanya makna tawakal yang paling terbaik itu di surat Fatihah yang selalu kita baca setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makna tawakal yang paling sempurna. Bagaimana ibadah dulu? Ini sholat gak pernah absen kepada Allah. Tahu-tahu ya Allah tolong berikan saya rizki. Kifal. Rizki yang khusus lagi. Min haitsu la yahtasib. Tuhan tidak kenal dirinya, tidak pernah absen. Absen sehari 5 kali paling wajib. Absen ini wajib nih. Ada tambahan-tambahan biar kita mencuri perhatian Allah. Ditambahkan absen lagi. Sholat tahajud. Tengah malam sedikit yang datang. Doa Allah kenali. Sholat witir. Melakukan amal-amal baik. Hadir majlis. Zikir, tilawatul Quran. Begini dulu baru tawakal nih, ta'abbud. Tidak pernah melaporkan dirinya di hadapan Allah, sudah begitu mintanya banyak. Ya Allah minta ini, minta itu, minta. Kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kau tidak pernah hadir di hadapannya, kemudian ketika ada masalah yang kau salahkan dia. Ada masalah ini ujian dari Allah. Ujian dari mana? Azab, uqubah. Nah, azab itu bukan hanya dalam bentuk masalah duniawi. Kadang-kadang orang tidak terasa dia diberikan azab oleh Allah. Berat kepalanya ini untuk sujud kepada Allah selama hidup di dunia. Itu azab terbesar. Berat kakinya melangkahkan di tempat-tempat yang baik. Itu azab. Berat dia ketika ingin membaca Al-Quran, itu azab. Berat dia menyebut nama Allah, itu azab. Ini azab akbar wa a'zam, lebih besar daripada hanya masalah duniawi. Jadi kalau masalah duniawi kemudian dia orang yang taat, itu nikmat. Setiap musibah yang membuat dia dekat dengan Tuhannya, itu bukan azab, itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Makin diberi musibah, makin dekat dengan Allah. Itu nikmat, bukan azab. Sebaliknya azab, hidupnya mewah,
enak di dunia tapi tidak mengenal Tuhannya, itulah azab yang sesungguhnya. Makanya Imam Shibli pernah ditanya, ayyu syai'in a'zab, sesuatu yang paling ajaib itu apa? Ditanya kepada Imam Shibli. Imam Shibli menjawab, sesuatu yang paling ajaib di dunia ini, qalbun arafallah wa ya'sih, hati yang sudah Allah pilih mengenal dirinya tapi dia tetap melanggar perintahnya. Itu sesuatu yang paling ajaib, kata Imam Shibli. Jadi tawakal itu harus ibadah dulu, ta'abbud dulu. Setelah ta'abbud, ikhtiar, ada usaha. Baru yang ketiga at-tawakkul, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijelaskan oleh para ulama jadi satu kitab utuh, ratusan jilid, ratusan lembar, bukan ratusan jilid, ratusan lembar. Imam Harawi lahir tahun 396 Hijriah, wafat 481, menulis kitab namanya Manazilus Sairin Baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membahas kutipan ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang ulama berikut tahun 691, wafat 751 Hijriah, Ibnu Qayyim datang di Afghanistan. Imam Harawi memiliki kitab itu, sering dibaca oleh orang-orang ahlu Hira, orang-orang Afghanistan di Hira. Mendengar kabar salah satu ulama besar datang, Ibnu Qayyim, mereka meminta untuk menjelaskan lagi lebih luas makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daripada kitabnya Imam Harawi. Maka dijelaskanlah makna tersebut, kitab tersebut berjudul Madarijus Salikin Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makna tawakal, dijelaskan hampir 800-900 lembar. Makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, orang yang bertawakal itu ciri-cirinya tidak pernah putus doa. Selalu tiap hari ada doa kepada Allah. Kita harus yakin setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu atas izinnya Allah. Allah yang gerakkan lidah kita untuk meminta kepadanya. Berarti apa? Allah sudah siap memberikan apa yang kita minta. Makanya Allah izinkan lidah kita meminta kepadanya. Mata atlaq lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Manakala lidahmu itu digerakkan oleh Allah untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya dia Allah ingin memberikan apa yang kau minta. Jadi saat ini kalau kita minta, ya Rob, saya minta panjang umur, sehat afiat, kalau meninggal husnul khatimah. Pada waktu meminta itu memang Allah ingin berikan kita husnul khatimah, makanya Allah izinkan kita meminta husnul khatimah kepadanya. Itu bahasanya Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Mata atlaq lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Manakala lidahmu itu meminta kepadanya, maka sesungguhnya dia ingin memberikan apa yang kau minta. Ini at-tawakkul. Jadi at-tawakkul itu ibadah, ikhtiar, baru tawakal. Masuk ke level ketiga, al-istiqomah. Ketaatan yang kita lakukan itu istiqomah, konsisten. Gak boleh ada libur. Terus begitu sampai meninggal. Orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala karena punya apa? Punya satu amalan yang namanya al-istiqomah, konsisten di dalam amal. Tidak ada pengaruh dengan hal-hal musibah, masalah, bahagia, sedih, senang, sehat, sakit. Semuanya itu tidak menghalangi dia tetap taat kepada Allah. Itu namanya al-istiqomah. Ada satu sahabat datang menemui Rasul. Dia bertanya, wahai Rasulullah,
tunjukkan padaku satu amalan yang paling luar biasa yang aku tidak bertanya kecuali hanya kepadamu saja. Artinya yang bisa jawab hanya Nabi. Kata Nabi apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Hadis riwayat Imam Nawawi 631, lahir wafat 676, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah. Atau beristiqomahlah, kata Rasul. Nah, orang tidak mungkin bisa istiqomah kecuali dalam keadaan lurus. Hatinya lurus, lidahnya lurus. Lidahnya gak pernah dusta. Makanya jangan biasakan suatu kedustaan sekecil apapun. Hatinya juga lurus. Al-Imam Al-Munziri meriwayatkan dalam kitab At-Targhib, Nabi katakan, la yastaqimu imanu abdin. Tidak mungkin iman seorang hamba bisa istiqomah. Maknanya sini konsisten dan lurus, gak mungkin, kata Nabi. La yastaqimu imanu abdin. Tidak mungkin istiqomah atau lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, kecuali hatinya lurus dulu. Hatinya benar dulu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak mungkin lurus terkecuali lidahnya sudah lurus. Jujur. Hati dan lidah, kata Imam Ghazali, punya kabel. Lidah ini kabelnya di dalam ini nyambung ke hati. Jadi lisan menerjemahkan isi hati. Kalau yang dia ucapkan dusta seluruhnya, berarti hatinya pendusta. Kalau yang dia ucapkan kejujuran, hatinya jujur. Kalau yang dia keluarkan caci maki, hatinya kotor. Kalau yang dia keluarkan adalah lafaz Allah, Allah wa Rasul, hatinya di dalam Allah dan Rasul. Itu gambaran hati dan lisan. Kata Al-Ghazali, punya kabel. Hati ini kabelnya ke lidah dan akal. Punya kabel. Imam Ghazali jelaskan dalam kitab Ihya. Dijelaskan oleh Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi. Jadi istiqomah lisan, istiqomah hati, istiqomah jasad, istiqomah mata, istiqomah telinga, istiqomah kaki, istiqomah tangan. Semuanya kalau di atas kebenaran, ketaatan, dan dia konsisten, disebut istiqomah. Dan tidak harus banyak. Kita kalau dengar kisah-kisah para aulia, jangan kita langsung ambil mentah-mentah, ingin terapkan langsung, jangan. Contoh Habib Umar tidur sehari 3 jam. Kita ini gak pernah riyadhah, tahu-tahu mau ikut deh, sakit. Beliau itu bertahap. Tidak tidur 3 jam, isinya dakwah, isinya mengajar, isinya belajar, isinya ibadah. Itu butuh riyadhah puluhan tahun. Kita dapat riwayat bahwa ada orang baca Al-Quran sehari khatam, langsung ikut sehari khatam. Akhirnya ibadah yang berikutnya libur 1 tahun baru baca Al-Quran. Kenapa? Sudah bosan. Jadi ada ilmunya, ada caranya. Semuanya butuh riyadhah, proses. Nabi sudah kasih satu ilmu kepada kita. Kita yang pemula ini, kan ada kelas pemula, ada kelas profesional. Yang pemula itu melakukan amalan, jangan ambil yang banyak dulu, sedikit tapi konsisten. Sholat witir, ambil yang dulu 3, jangan langsung 11. Belum pernah dia lakukan sholat witir, 3 dulu. Kau bisa jaga 3, istiqomah, naikkan lagi. Naikkan. Hari ini baca Al-Quran, jangan langsung suruh 1 hari hatam atau 15 juz 1 hari. 1 hari 1 lembar gak apa-apa, pemula. Besok tambah lagi, Ahabul a'mali illallahi ta'ala adwamuha wa in khalla. Amalan yang paling Allah cinta itu konsisten walaupun sedikit. Karena yang dinilai sebenarnya bukan banyaknya, yang dinilai adalah kualitasnya.
Buat apa ibadah banyak-banyak tapi hatinya kosong? Gak ada hadir, hudurul qalb gak ada. Yang dinilai adalah kualitas ibadahnya. Bisa jadi orang yang baca Al-Quran satu hari satu lembar, tapi setiap ayatnya masuk ke hatinya. Bisa lebih hebat dari hafal Al-Quran 30 juz yang setiap hari murojaah hafalannya, tapi gak ada rasa dalam hatinya. Bisa jadi. Allah yang nyatakan, yang dinilai itu bukan akthar tapi ahsan. Yang dinilai bukan akthar, bukan yang paling banyak ibadah, yang paling bagus, bukan. Dalam Al-Quran gak ada satupun ayat yang dimana Allah nyatakan yang terbaik bagi kalian, yang saya nilai adalah yang paling banyak ibadahnya, bukan. Tapi dalam Al-Quran Allah nyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang dinilai paling bagus. Sayyidina Ali mengatakan perhatian kepada penerimaan amal di sisi Allah lebih diutamakan dibanding perhatian kepada banyaknya ibadah. Itu golnya siapa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada banyak-banyak. Ya, makanya guru kami Sayyidul Walid, guru dari guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf, mengajarkan kepada murid-murid kalau mau belajar kitab fikih yang tipis-tipis dibanding yang berjilid-jilid. Kata beliau, yang berjilid-jilid kalau tidak paham buat apa? Lebih baik yang mukhtasar, ringkasan, tapi dia paham. Itu jauh lebih baik daripada kitab yang banyak, yang berjilid-jilid tapi tidak paham. Nah, ini istiqomah. Makanya di istiqomah ini lebih dari keramat. Keramat itu pesulap, tukang sihir bisa, dajjal bisa. Artinya kalau mau bantah-bantahan keramat, orang bisa jalan di atas air, bisa terbang, itu bukan tujuan. Dajjal bisa lebih dari itu. Orang yang berkongsi dengan syaitan juga bisa seperti itu. Tukang sulap, penyihir bisa seperti itu. Makanya istiqomah dalam ketaatan itu para ulama mengatakan lebih hebat dari 1000 keramat para wali. Al-istiqomah khairun min alfi karomah wa thubutul karomati dawamuha. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Dan adanya keramat karena sebab istiqomah. Jadi yang dicari istiqomah. Tidak ada satupun aulia tujuan ibadahnya ingin cari keramat, gak ada. Bisa ditanya tuh kepada aulia-aulia yang punya keramat. Justru mereka benci keramat Allah berikan. Tapi yang mereka cari adalah apa? Istiqomah, konsisten di dalam taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih hebat daripada keramat. Imam Syafi'i, Imam Lais ibn Sa'ad, Ibnu Katsir riwayatkan dalam tafsirnya, lahir 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, mengatakan begini, idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tagtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau kalian lihat ada orang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan tertipu dengan hal itu. Timbanglah dia apakah dia istiqomah menerapkan ajaran Al-Qur'an dan hadis Rasul, memegang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan istiqomah, ya, keramat itu di dalam istiqomah tersebut ada keramat, dan keramat itu yang paling tertinggi 5. Keramat dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan ilmu, dengan akhlak mulia. Dan keramat dengan kedermawanan, dengan kebaikan, dengan amal soleh, dan meninggal husnul khotimah. Itu keramat yang sesungguhnya. Tanpa menafikan adanya keramat para wali, itu ada. Al-Quran menceritakan keramatnya Ashabul Kahfi. Itu bukan mukjizat, itu keramat. Karena mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Allah ceritakan Asif bin Barkhayah yang memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman pindah ke Palestina. Itu bukan mukjizat, itu keramat. Allah ceritakan Sayyidah Maryam yang tempat ibadahnya dikunci dari luar.
Tapi tiap kali yang membawa makanan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria membawa makanan, ternyata sudah ada makanan di dalamnya. Itu keramat. Jadi keramat itu ada, tapi bukan tujuan kita untuk mencari keramat. Para aulia yang levelnya paling tinggi, mereka itu justru ingin menyembunyikan keramat, tapi memang Allah tunjukkan kadang-kadang. Makanya tertulis di dalam beberapa kitab keramat wali fulan, keramatnya begini, begini dan seterusnya. Itu bukan keinginannya. Ada satu tokoh namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini kan disebut dulunya sebagai seorang preman. Kerjaannya yashrubul khamar, mabuk-mabukan. Tapi ketika bertobat jadi seorang wali min auliyaillah, dari generasi tabi'in. Malik bin Dinar menceritakan, saya pernah masuk di satu masjid jami'. Ternyata jamaah sedang sholat istisqa minta hujan. Karena waktu itu musim yang mereka hadapi tidak pernah turun hujan, kekeringan. Minta hujan dari dohor, sholat dohor habis, mereka sholat minta hujan, hujan tidak turun. Lanjut asar, habis sholat asar, sholat minta hujan tidak turun. Lanjut maghrib terus, ternyata tidak diturunkan hujan sama sekali. Padahal mereka sudah melakukan sholat istisqa berulang-ulang kali. Malik bin Dinar hadir waktu itu, saksi mata lihat. Ketika jamaah sudah pulang, tiba-tiba masuk orang dengan rojulun aftas disebut, laki-laki dengan penampilan yang biasa-biasa saja, ya, pakaiannya kotor, rambutnya juga, fisiknya juga disebutkan tidak baik di situ. Tapi dia datang, dia lihat kanan kiri tidak ada orang, dia sholat 2 rakaat. Habis sholat dia tidak melihat ada Malik bin Dinar. Habis sholat dia angkat tangan, dia doa, ya Allah. Kurang lebih doanya mengatakan, ya Allah tolong turunkan hujan. Engkau sudah cukup mendidik mereka. Sekarang saya minta turunkan hujan. Saat itu juga selesai dia doa, hujan turun. Malik bin Dinar mengatakan ini berarti orang besar ini. Maka orang ini keluar dari masjid, Malik bin Dinar mengikuti sampai di rumah. Ternyata dia seorang budak masuk di rumah tuannya. Seorang budak. Maka Malik bin Dinar berinisiatif mengumpulkan uang. Dia ambil tanah untuk tandahkan itu pintu. Oh ini rumahnya, pakai lumpur, agar besok mau balik lagi, mau ketemu sama orang tersebut. Dan Malik bin Dinar tahu ini budak. Pulang Malik bin Dinar mau mengumpulkan uang, tujuannya mau membeli budak itu untuk dimerdekakan. Besok harinya datang, bertemu dengan tuannya, minta izin kepada tuannya, wahai tuan, saya mau beli budakmu itu. Harga berapa sebutkan? Saya ada bawa uangnya. Kenapa kamu beli budak saya? Dia seorang wali min auliyaillah. Diceritakan, dia doa sekali hujan turun, yang lain sholat tidak turun-turun hujan. Ternyata dialog ini didengar oleh sang budak. Kau mengenal siapa saya? Iya mengenal. Maka dia angkat tangan, dia doa, ya sahibasir, inna sirra qad zahara fala utiku hayata ba'da mashtahara. Wahai pemilik rahasia, rahasia saya sudah terbongkar, maka saya tidak mau hidup dalam keadaan dikenali sebagai seorang wali. Saat itu juga meninggal dunia. Nah, Imam Manawi menyebutkan di dalam kitab Al-Qawaqib Ad-Durriyah fi Tarajum As-Sadati As-Sufiyah, Malik bin Dinar ini namanya kan bin Dinar, itu bukan nama ayah, tapi julukan menurut Imam Al-Munawi. Dinar itu kan artinya uang. Jadi diceritakan beliau naik kapal tidak bisa bayar ongkos untuk membayar perjalanan naik kapal tersebut. Akhirnya dipukul sama pemilik kapal dengan orang-orang kapalnya itu, dipukul. Minta bayaran, gak ada uang, dipukul. Pingsan, bangun lagi, minta lagi bayaran, tidak ada uang, dipukul lagi. Akhirnya pingsan lagi, bangun lagi. Kata pemilik kapal dengan ABK-nya ini, sudah dia gak bisa bayar, kita angkat buang saja ke laut.
di tengah lautan. Maka mereka angkat Malik bin Dinar, sudah mau dibuang ke lautan, posisi kepala di bawah, kaki di atas. Tiba-tiba ikan-ikan itu muncul. Setiap ikan membawa koin dinar. Maka diambillah 2 dinar apa 4 dinar oleh Malik bin Dinar dan disaksikan oleh seluruh ABK yang hadir waktu itu. Kemudian diberikan uang tersebut kepada mereka. Hanya tidak jadi dibuang. Setelah itu Malik bin Dinar jalan di atas air pergi ke tempat tujuan. Saat itulah diberikan julukan Malik bin Dinar. Malik putranya Dinar, uang emas. Nah itu. Ini keramat seperti ini kita tidak mengingkari ada, tapi kita harus tahu tujuan kita ibadah dan taat bukan mencari hal-hal semacam itu. Tapi kita semata-mata ingin bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna sakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.